Pada video kali ini saya akan menganalisa saham MEDC atau Medco. Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. Sebelumnya saya minta maaf karena 2 minggu terakhir saya belum sempat untuk membuat video. Nah, saya akan mulai buat video lagi analisa dari minggu ini, oke? Nah, eh, seperti biasa saya akan mulai dari time frame monthly. Untuk skalanya nih saya pakai skala logaritma. Kita mulai dari analisa teknikal, yaitu yang pertama Ichimoku. Nah, di Ichimoku sendiri, buat sekarang dan seterusnya, ini saya akan matikan terus garis Kijun Sen, ya Kijun Sen, Tenkan-sen, dan Senkou Span-nya. Kenapa? Karena yang saya perhatikan, analisa saya pada channel ini itu lebih ke analisa tren untuk jangka panjang. Sedangkan kegunaan ini, apakah ini berguna? Jawabannya iya. Cuma ini lebih pantas atau lebih cocok kalau digunakan untuk di time frame yang lebih kecil atau buat trading. Oke. Sedangkan analisa yang saya bikin ini rata-rata ini bukan analisa buat trading kayak harian. Oh, minggu ini bisa beli ini, minggu ini bisa beli itu. Oke. Nah, jadi saya akan persimpel Ichimoku. Jadi kita cukup fokus ke Kumonya aja, oke? Nah, pertama, saya akan analisa dari ini tren dan struktur. Yang pertama Ichimoku. Pertama, kita dari time frame monthly kita bisa lihat harga di dalam Kumo, artinya sideways, jelas. Oke. Nah, ini nggak bisa dibantah karena ini secara objektif bukan subjektif, oke? Nah, tapi ingat itu kalau monthly jangka panjang. Nah, secara jangka menengah ini jelas bullish, oke? Kenapa? Karena dia udah break bearish trend line ini, oke? Bearish trend line yang ini. Nah, dia udah break, makanya ini udah konfirmasi dia bullish, oke? Apalagi ini udah mengarah ke atas. Nah, oke. Nah, next kita mau zoom di daily maksudnya. Daily ini juga udah jelas, ini adalah jelas bullish, harga di atas Kumo. Nah, berarti secara time frame daily dan weekly atau jangka pendek dan menengah itu sebenarnya udah mulai masuk bullish. Oke. Nah, sedangkan kalau di monthly ini masih belum karena kenapa? Karena pertama dia belum bisa break ini resistance sebelumnya di Januari 2021. Nah, ketika dia break, ketika harga Medco ini bisa break ke atas lagi, artinya dia udah jelas, udah konfirmasi bullish. Oke. Nah, sesimpel itu aja Ichimoku. Nah, next kita akan analisa LLUF. Ini juga akan kita persimpel, akan saya persimpel. Nah, tapi bukan berarti yang belajar detail tentang Ichimoku dan LLUF nggak kepake ya. Cuma ini maksudnya persimpel aja, oke? Nah, nah di sini saya akan counting 1, 2, 3, 4, dan 5, oke? Belakangnya kenapa nggak di-counting? Karena ini udah lewat lama, bahkan sebenarnya impulsif ini juga nggak perlu di-counting sebenarnya, oke? Nah, kita fokus ke penurunan ini, oke? Nah, pertama nih, setelah dia 1, 2, 3, 4, 5, ini apa? Ini kelihatan jelas, ini adalah wave A, ini wave B, ini wave C. Nah, terus pas COVID ini naiknya apa? Ini juga ternyata adalah wave A, B, C. Nah, terus setelah Januari 2021 ini, kalau kita lihat ya, tarik trendline, bearish channel, dan ini adalah bullish channelnya. Oke, kelihatan jelas ini apa? Ini jelas adalah triangle wave A, B, C, D. Oops, salah. Nih, wave A, B, C, D, E. Oke, nah triangle dan dia berhasil break triangle-nya di minggu ini, oke? Nah, artinya apa? Artinya apakah ini udah selesai? Kemungkinan iya, karena ini ABC di sini adalah wave W, ini Y, X, dan ini Y. Nah, oke. Nah, ini saya mau hapus. Jadi bagian ininya ini udah lewat, jadi kita abaikan aja, hapus saja. Berarti ini. Ini kan berarti udah selesai dong. Ini WXY. WXY dan dia sebenarnya selesainya di sini. Kurang lebih Juli ya. Juli kemarin. Oke. Nah, terus next. Secara LLWF berarti kita udah dapet nih. Oh, kenaikan ini. Terus penurunannya sejak Maret 2018 sampai sekarang. Itu udah selesai. Konfirmasinya yaitu break trendline ini. Nah, terus sekarang next. Ini apa? Berarti kalau secara LLWF ini kan berarti ini kan berarti bisa jadi ini A, ini B, dan C. Oke. Ini saya mau ganti karena ini skalanya lebih kecil. Jadi sekarang kita udah konfirmasi ke wave C.
yang hitam ini, oke? Wave C hitam. Artinya, oh, apakah Medco bisa kejar break all time high-nya atau enggak? Ya, kita akan cek setelah ini. Terus next, saya mau cek secara momentum, oke? Momentum, kita mau lihat di monthly dulu. Monthly nggak ada ya? Di weekly juga ini nggak ada divergence. Daily kalau kita lihat, ini ada divergence sedikit, harga bikin higher high, stokastik bikin lower low, tapi ini udah lewat jadi nggak ada divergence yang spesial. Apakah Medco ini udah break, ini udah side-nya masuk? Jawabannya belum ya. Karena kalau kita lihat strukturnya lebih detail, ini kemungkinan kelihatannya ini wave 1, 2, ini baru 3, nanti ada 4 dan 5. Oke. Nah, atau ini kan baru kemungkinan ya, berarti ini kemungkinan pertama. Berarti kalau jangka pendeknya mungkin akan gini. Nah, masuknya itu pas ini, pas dia kena Kumo daily. Nah, baru ikut ikut keretanya, ikut ini. Oke. Saya masuknya pas di sini. Nah, oke. Atau ini kan skenario pertama. Nah, atau skenario kedua dia langsung naik. Nggak sideways lagi, oke. Nah, kalau skenario yang ini terjadi, ya udah, relain aja. Kalau udah nggak dapet, ya udah nggak usah dikejar Bitcoin-nya, oke. Nah, cuma kalau misalnya dia ternyata skenario yang ini, artinya berarti kalian masih bisa ada kesempatan tunggu harga ini, balik ke Kumo daily, oke. Nah, cuma, ini karena di time frame daily, ya udahlah, nggak apa, saya biarin, oke. Nah, terus next, target harga, oke. Target harga dan waktu. Nah, pertama, saya mau cari target secara jangka panjang ya, jangka panjang. Wave C hitam ini kemana? Kalau wave C hitam ini sebenarnya masih lama banget ya. Kenapa? Karena kalau saya tarik Fibonacci, apakah mungkin dia langsung ke situ? Oke, ini ke sini. Terus saya mau tarik, ini ada cluster nggak? Sebenarnya clusternya juga nggak bagus ya. Saya mau lihat ya. Cluster paling oke di sini. Dan angka psikologinya 2500. Oke, plus minus lah 2500. Jadi, kalau tarik jangka panjang, Medco ini mungkin bisa resisten kuat ada di 2500. Tapi apakah mungkin dia, dengan break ini di minggu ini dia langsung terbang ke 2500? Jawabannya enggak ya, enggak mungkin dia terbang ke 2500 dalam 1-2 bulan ini, oke. Jadi, ini bisa kita jadikan target jangka panjang, tapi bukan berarti targetnya akan tercapai. Karena kita perlu lihat, laporan keuangannya nanti, oke. Nah, terus, berarti kita mau cari target yang lebih ini ya, lebih kecilnya. Ya, nih, oke. Kalau misalnya skenario ini terbentuk, wave 5-nya itu di mana, oke. Nah, wave 5-nya itu kurang lebih, sebenarnya ini agak susah ya, karena wave 3 aja belum ada konfirmasi wave 3-nya selesai, oke. Nah, tapi kalau kita lihat dari swing sebelumnya, misalnya, saya mau proyeksikan sama ini ke sini, proyeksikan ke ini permulaan impulsifnya, oke. Terus saya mau external retracement dari sini ke sini, berarti ada kemungkinan, lihat ya, 900 ini akan jadi, resisten pertama, oke. Resisten pertama dia untuk naik ke ini, alias wave 5-nya ini kemungkinan ada kemungkinan kemungkinan ya, jangka pendek ini selesai di Rp900. Nah, setelah itu, saya mau lihat ya, kalau misalnya anggap iya, selesai di 900, berarti Kumonya itu ya kurang lebih di sini, seginilah ya. Kalau misalnya dia berhenti di 900, kita tarik Fibonacci dari low ke 900, berarti Kumonya ya kurang lebih di ini, 700, oke. Nah, 700 plus minus lah. Jadi ada kemungkinan kalau kita mau kejar, kita pertama tunggu Kumonya, terus kedua Kumonya ini kemungkinan sampai ke 700. Kalau misalnya enggak, ya enggak masalah. Kalau udah lewat ya udah enggak usah dikejar, enggak usah dipaksain. Jangan bilang, jangan gara-gara ini ada kemungkinan ke 900 dulu, terus langsung dikejar ya. Karena ini masih ada resiko, bisa jadi juga
ada kemungkinan lain dia false break. Oke. Nah, karena kenapa? Karena perlu diingat Kumo daily-nya ini tipis, oke. Jadi ada kemungkinan dia bisa terjadi koreksi cukup dalam. Jadi hati-hati, mendingan tunggu harga ini mendekati Kumo daily, oke. Nah, baru kita masuk. Nah, terus target secara time-nya itu gimana? Time-nya itu pertama nih, kan kalau kita kayak gini kan, berarti ini satu swing. Oke. Kita akan pakai Fibonacci time analysis. Untuk materinya kalian bisa cek playlist di channel analisa trend Fibonacci time analysis. Oke. Ini ke sini. Terus saya mau proyeksikan low ini ke sini. Sini. Oke. Terus mana lagi? Saya mau proyeksikan ini ke sini, proyeksikan ke sini. Tapi ini kayaknya nggak dapat, jadi saya hapus. Terus mana lagi? Saya mau proyeksikan low sini ke high yang ini. Dan yang terakhir saya mau proyeksikan high ke high ini, proyeksikan ke high untuk cari high berikutnya, oke. Ini apakah ada cluster? Sebenarnya kurang bagus ya clusternya, ini nggak dapat banget clusternya. Nah, jadi, secara time juga nggak bagus clusternya, oke. Kenapa? Kenapa nggak bagus? Karena, pertama nih, seperti, yang saya bilang sebelumnya, ini ini tuh belum selesai, makanya kita nggak bisa benar-benar pastiin. Kecuali kalau wave 5-nya udah selesai, baru bisa, saya bantu hitung ininya di mana dan kapan, oke? Nah, oke. Jadi sementara untuk jangka pendek Medco, tunggu aja harga itu ter-retrace sampai ke mendekati Kumo daily. Kalau nggak ke-retrace jangan dikejar, oke? Nah, itu untuk teknikal ya. Terus next, kita mau cek secara fundamental. Kalau fundamental kita langsung fokus di weekly, oke? Nah, fundamental pertama, stokastik saya hapus. Pertama, kita mau cek kinerja nih. Kinerja dari Medco. Pertama ekuitas atau bisa juga book value karena kan kita mau cek ya. Book value itu sama dengan ekuitas yang dibagi jumlah lembar aja, oke. Nah, terus sama ini EPS-nya per quarter saja. Ini saya mau hilangkan biar lebih enak ya. Setting garis pertama, oke. Pertama nih, untuk EPS saya mau kasih koordinat 0. Medco di 2017 atau di 2017 akhir itu udah mulai kurang bagus sih sebenarnya. Dia plus minus bahkan lebih sering minusnya, makanya Medco ini sideways cukup lama. Nah, cuma kalau kalian lihat ya, 2 quarter terakhir ini Medco menghasilkan laba yang cukup oke. Maka dari itu dia bisa break untuk melanjutkan kenaikan, oke. Nah, dan selain dia menghasilkan laba, ekuitasnya juga naik karena labanya naik, oke. Nah, secara keseluruhan Medco apakah bagus? Kalau buat saya pribadi Medco dilihat jangka panjang kurang ya, kurang bagus. Tapi kalau dilihat beberapa bulan terakhir sebenarnya Medco ini bagus, oke. Nah, oke, next, kita mau cek secara rasio. Itu kayak gimana? Pertama saya mau cek PBV. Untuk PBV seperti biasa saya akan gabung sama Bollinger Band dan kita mau cek PER dan ROE. MA saya nggak pakai ya biasa. Bollinger Band pindah ke penilaian telah di bawah, buka setting, sumber PB rasio. Untuk panjangnya ini saya pakai 260 candle. Karena kenapa? Karena kalau di weekly itu 260 candle ini kurang lebih 5 tahun, oke. Nah, kalau ini kita lihat nih. Medco pertama nih. PBV 0,99 dibilang mahal enggak, karena ini PBV-nya 1, oke. Nah, terus tapi dia di atas rata-rata 5 tahun ya. 5 tahun terakhir ya, oke. Tapi apakah ini mahal? Sebenarnya enggak, Medco enggak mahal, oke. PER-nya gimana? PER-nya 4,9, ini enggak tinggi. Jadi PER-nya cukup rendah. Nah, dan PBV-nya enggak mahal. ROE-nya cukup bagus. Jadi secara keseluruhan Medco kalau ditarik jangka panjang sebenarnya kalau buat saya pribadi ya biasa aja. Tapi kalau dilihat beberapa bulan terakhir Medco ini sebenarnya bagus, oke. Nah, makanya dari itu
eee, kinerja beberapa bulan terakhir atau 2 atau 3 quarter terakhir ini bagus, makanya dia bisa, break cukup impulsif, oke. Nah, terus next, secara fundamental apakah dia mungkin ke 2.500? Jawabannya belum bisa dipastiin ya. Kenapa? Karena, seperti yang, kita lihat tadi, yang ini, EPS-nya. Saya lihat lagi ya, bentar. Ini saya mau kasih koordinat 0, lihat. Apakah Medco bisa ke 2.500 jangka panjang? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena kita lihat nih, ini sebelum-sebelumnya itu sering minus juga Medco. Jadi dia cuma kebetulan 2 quarter terakhir itu positif, oke. Nah, tapi kalau misalnya, Medco itu seterusnya itu juga akan menghasilkan laba yang positif, nggak usah naik deh labanya, yang penting dia positif, ada kemungkinan, 2.500 ini kekejar, oke. Nah, tapi kalau misal kalian cek, laporan keuangan kuartal 3, keempat atau seterusnya itu balik lagi, nol lagi atau plus minus lagi, artinya ada kemungkinan dia akan melanjutkan sideways-nya. Jadi 2.500 ini kemungkinan nggak nyampe, oke. Nah, cuma, untuk jangka pendek, ini kemungkinan ke 900 ini sangat mungkin ya, oke. Nah, oke, itu aja. Jadi untuk kesimpulannya gimana? Untuk kesimpulannya, Medco secara tren jangka pendek dan menengah ini udah mulai masuk tren bullish. Targetnya kemana? Targetnya ke Rp900. Oke. Nah, terus kapan bisa masuk? Kapan bisa masuknya itu tunggu terkoreksi. Koreksinya kemana? Koreksinya ke, Q-modelingnya nanti, oke. Jangan dikejar Medco karena ini masih resiko. Pertama, dia ada kemungkinan dia langsung drop cukup dalam, atau kalau misalnya dia ternyata langsung naik terus, ya udah relain karena ini udah bukan saatnya untuk masuk, oke. Nah, secara fundamental Medco ini dalam beberapa bulan terakhir atau beberapa quarter terakhir ini cukup bagus. Kalau misalnya dia bisa mempertahankan kinerjanya, ada kemungkinan dia bisa kejar sampai target jangka panjang yaitu di 2.500. Tapi kalau misalnya ternyata dia balik lagi kinerjanya, berarti ada kemungkinan dia akan melanjutkan sideways. Tapi secara keseluruhan, harusnya kalau misalnya nggak ada sentimen negatif, harga akan tetap naik sih, karena kinerjanya udah mulai membaik, oke. Nah, sekian untuk analisa Medco, semoga bisa membantu. Disclaimer kembali, silakan dikoreksi jika ada yang salah. Sekian dan terima kasih.